Perkenalkan nama saya Wisnu Cakra Putra Pamungkas dengan NIM 1020223002599. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar integrasi aplikasi enterprise yang saya buat, yaitu dengan tema sistem manajemen toko. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program yang digunakan dan juga demonstrasi aplikasinya. Untuk yang pertama, pada struktur dari project sendiri terdapat beberapa service, yaitu service user yang menangani fitur-fitur yang berkaitan dengan user seperti login, logout, dan juga CRUD user. Lalu terdapat service transaction yang menangani fitur-fitur seperti transaksi dan juga service produk yang menangani fitur-fitur yang berkaitan dengan produk. Lalu di sini terdapat API Gateway yang berfungsi sebagai eh, penengah atau perantara antara service dengan front end atau klien. Lalu di sini terdapat front end sebagai tampilan aplikasinya. Yang pertama terdapat service user. Di sini untuk service user kami gunakan untuk membuat fitur login dan logout. Di sini terdapat controller API yang kita bangun menggunakan Laravel. Di sini terdapat function untuk melakukan login dan terdapat respon 401 jika email atau passwordnya salah. Dan jika berhasil, maka akan mengembalikan respon berupa pesan login berhasil, token, dan akan mengembalikan tokennya beserta data usernya. Lalu di sini terdapat function untuk logout. Lalu di sini terdapat fitur CRUD user yang dimana user bisa melakukan registrasi atau create, lalu API akan mengembalikan respon berupa JSON yang berisi pesan registrasi berhasil dan juga berisi data usernya beserta tokennya. Lalu di sini untuk function profile di sini digunakan untuk menampilkan data dari pengguna tertentu. Lalu di sini function update adalah fungsi yang digunakan untuk memperbarui data anggota atau data pengguna seperti nama, email, password, alamat, dan nomor telepon. Lalu di sini terdapat function untuk menghapus akun pengguna. Untuk close API-nya kurang lebih seperti ini. Lalu setelah itu terdapat service transaction yang dimana ini berfungsi untuk menangani fitur-fitur yang berkaitan dengan transaksi. Yang pertama terdapat get pertama terdapat endpoint transaction dengan HTTP method get yang berfungsi untuk menampilkan data transaksi secara keseluruhan. Lalu di sini terdapat endpoint transaction dengan HTTP method post yaitu berfungsi untuk membuat data transaksi baru. Kurang lebih untuk kode programnya seperti ini. Dan di sini terdapat endpoint transaction analysis dengan HTTP method get yang mana ini berfungsi untuk menampilkan hasil analisis dari data historis transaksi yang ada. Lalu di sini terdapat uh, endpoint transaction ID detail dengan HTTP method get yang mana ini berfungsi untuk menampilkan detail transaksi dari masing-masing transaksi. Lalu di sini terdapat endpoint transaction ID dengan HTTP method get. Di sini berfungsi untuk menampilkan data transaksi tertentu dan di sini kurang lebih sama untuk endpointnya, tetapi menggunakan HTTP method delete untuk menghapus data transaksi yang ada. Untuk untuk konfigurasi database-nya kurang lebih seperti ini. Dan untuk service product di sini terdapat endpoint product menggunakan HTTP method get yang berfungsi untuk menampilkan semua produk. Lalu di sini terdapat kurang lebih sama endpoint product dengan HTTP method post yaitu berfungsi untuk membuat produk baru.
dan memasukkannya ke dalam database. Di sini terdapat di sini endpoint tersebut akan mengembalikan pesan sukses jika berhasil dan kemudian akan mengembalikan juga data dari produk tersebut. Di sini juga terdapat endpoint products ID dengan HTML.get yang berfungsi untuk menampilkan produk dengan ID tertentu. Di sini untuk endpointnya kurang lebih sama, tapi menggunakan HTTP method put untuk memperbarui data produk. Di sini data pada database akan diperbarui dan setelah itu endpoint tersebut akan membalikan respon berupa JSON dengan pesan produk berhasil diperbarui. Lalu untuk selanjutnya terdapat products ID dengan HTTP method delete, yaitu berfungsi untuk menghapus data produk dari database yang digunakan. Lalu dia akan mengembalikan pesan berupa produk berhasil dihapus. Lalu di sini terdapat API gateway-nya yang berfungsi sebagai penengah atau perantara dari service yang ada sebelum request atau respon tersebut diteruskan dari atau ke front end. Di sini terdapat service user yang menggunakan Laravel. Lalu di bawahnya terdapat service product. Di sini kita menggunakan Express.js. Lalu di bawahnya terdapat service transaction yang kita buat menggunakan Express.js juga. Lalu berikutnya terdapat front end. Pada front end ini terdapat API helper-nya di sini berfungsi untuk memanggil API yang ada pada API gateway. Untuk endpoint-nya kurang lebih seperti ini. Ini berfungsi untuk ini adalah API yang digunakan untuk melakukan registrasi, lalu untuk login dan untuk logout pada out API.js. Nah, sebelum itu terdapat BCRL yaitu API helper yang digunakan untuk memanggil API dari API gateway yang kemudian kita proxy. Lalu di sini terdapat produk API yang berisi endpoint-endpoint berupa produk. Di sini terdapat get product untuk menampilkan semua produk, lalu produk ID untuk menampilkan beberapa produk, lalu create product untuk membuat produk, dan update produk dengan produk. Di sini juga terdapat transaction API dengan endpoint yang kurang lebih sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang semuanya berkaitan dengan fitur transaksi. Lalu di sini terdapat function get profile, update profile, delete account, yang mana ini berkaitan dengan CRUD user. Di sini adalah endpoint-endpoint untuk CRUD user tersebut. Lalu kita di sini menggunakan out context untuk memasukkan nama beserta token pengguna ke dalam local storage, di mana pengguna ketika login maka token beserta data penggunanya berupa nama akan masuk ke dalam local storage. Begitu juga dengan begitu juga ketika melakukan registrasi dan ketika pengguna melakukan logout, maka dia akan menghapus data token dan juga user dari local storage. Lalu di sini terdapat komponen yang kita gunakan untuk membuat tampilan aplikasi, yaitu footer adalah komponen yang berada di bagian bawah dari halaman website. Lalu terdapat navbarnya yang berada di posisi atas dari halaman website dan juga sidebar berupa berisi halaman menu yang yang posisinya ada di sebelah kiri dari halaman website. Di sini terdapat menu home, profile, kasir, produk, dan transaksi. Dan di sini kami juga menggunakan layout agar tampilan seluruh halaman jadi konsisten. Di sini terdapat
sidebarnya, navbarnya, footernya beserta main konten dari page tersebut menggunakan parameter. Lalu berikutnya di sini terdapat beberapa halaman dari frontend-nya, terdapat halaman login, halaman registrasi, lalu homepage, lalu halaman untuk melihat semua produk, di sini halaman untuk membuat produk, halaman untuk mengedit produk, halaman untuk melihat profil pengguna, di sini halaman untuk melihat semua data historis transaksi, lalu di sini terdapat halaman untuk membuat transaksi dan di sini halaman untuk melihat detail transaksi. Untuk routernya sendiri kurang lebih seperti ini untuk URL-nya. Dan sekarang kita akan masuk pada Docker. Untuk penerapan Dockernya kurang lebih seperti ini. Terdapat service-nya, front-end, API gateway, service user, service product, service transaction, database, dan PHP main admin. Lalu kita akan masuk pada demonstrasi aplikasinya. Di sini kita akan membuat data registrasi terlebih dahulu menggunakan nama yang kita daftar. Di sini pengguna sudah berhasil melakukan login. Di sini terdapat halaman utama yang berisikan dashboard mengenai hasil analisis dari data transaksi. Ini terdapat data profil pengguna yang mana ini bisa kita ganti juga datanya, bisa kita perbarui dengan mengklik simpan perubahan dan hapus akun untuk menghapus akun. Lalu terdapat menu kasir, ini adalah menu yang digunakan. Lalu berikutnya di sini kita dapat melihat riwayat transaksi, di mana kita bisa melihat detail transaksi, dan kita juga bisa menghapus data transaksi tersebut. Di sini data transaksi sudah berhasil dihapus. Lalu kita bisa melihat daftar produk, bisa buat produk, bisa menambahkan produk baru juga, misal ini kita bisa membuat produk baru dan kemudian produk berhasil ditambahkan. Lalu kita bisa melihat data produk juga. Kita juga bisa menghapus data produk tersebut. Kita juga bisa melakukan edit produk. Misal kita hapus berapa datanya, lalu kita simpan perubahan, maka produk berhasil diperbarui. Bisa juga kita hapus produknya.
Lalu yang terakhir terdapat fitur logout untuk keluar dari aplikasi tersebut. Maka kita sudah berhasil logout. Sekian dari saya, terima kasih.